It's 13, you've been working, but you're flirting with the weekend. You can freak out. 1 in a million. You're a gem, shine when the light grows dim. Sing 1, 2, 3, 4. Cause. Kak Bian, aku nemu produk ini loh kemarin di Shopee. Harganya juga lagi promo. Terus aku juga udah baca kan di review-reviewnya. Terus orang bilang kalau krim ini tuh bagus banget buat wajah, bisa nambah putih dan mulus gitu katanya. Aku check out kali ya. Kalau bagus check out aja. Oke deh, ntar di rumah deh aku check out. Aku mau minta uang dulu sama papa. Halo, Kamu kok cantik banget sih hari ini? masa ya? Jadi beli apa? Jadi nggak sia-sia tau aku beli langsung serang itu. Pakai krim yang itu. Berapaan tuh dapat? Kemarin kan aku ngecek di Shopee itu harganya terus lagi diskon kan? Ini bahas apa nih? Masih Bang. Iya, aku juga mau beliin kado buat cewekku. Jadi aku pengen cewekku biar cantik juga gitu loh. Cewek aja sih. Gini gantengnya nih. Yaudah deh, ntar aku kirim linknya, bentar ya. Mana coba? Bentar, aku juga belum. Oh, bentar, kirim. Nih, udah aku kirim dulu. Oke, thanks. Makasih ya, Gia. Udah. Kemana dari rumahnya? Ya, selamat pagi semuanya. Kamu yang di ujung kenapa tidur ya? Woi, bangun. Dosen tuh. Bisa-bisanya yang kamu tidur dan kalian jangan diulang lagi ya. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Hidup, Kom. Lu anak lancau, malah ribut di kelas. Ngepet. Bisa kena cai. Hebat. Jadi kan beliin pacar krim kayak dia loh. Aku mau beliin juga buat pacarku. Nggak jadi loh. Soalnya kemarin kan aku sempat ngecek di pomnya nggak kedaftar kata cewekku yang ngecek sendiri. Oh, emang dia gimana enggak sekarang tuh? Tak tahu. Ngapain dia murung itu? Lihat ya. Iya, Gia. Kok kamu murung gitu sih sekarang? Gak tau nih, tiba-tiba muka aku hitam kayak gini loh. Mukanya dia kenapa botak gitu? Gak tau, aku juga baru mau tadi malam. Gara-gara skincare kali. Soalnya
Kamu kan sempat tuh ngirimin aku link skincare. Nah itu cewekku sempat ngecek kalau skincare itu nggak ada BPOM-nya. Masa sih? Boleh nggak minta tolong di sini? Coba aku cek ya. Tak, cek. Terus. Nggak ada nih bal. Iya, ini nggak ada nomor BPOM-nya, nggak ada, logo BPOM-nya juga nggak ada. Emangnya kenapa Bang kalau skincare itu harus ada BPOM sama surat izin edar? Jadi gini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dua hal, yaitu izin edar dan juga perlindungan hukum terhadap konsumen yang berkaitan dengan cerita sebelumnya. Yang pertama ada izin edar. Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran baik dari makanan ataupun kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Semua produk kosmetik yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh lembaga BPOM. Di mana bagi lembaga BPOM, nomor pendaftaran ini sangat berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran. Sehingga apabila terjadi suatu permasalahan, akan mudah ditelusuri siapa pelakunya. Penjelasan kedua yang ingin saya bahas yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Mengenai hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 UU PK, terutama yang ingin saya bahas yaitu pada huruf A dan huruf C yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur, dan benar mengenai kondisi jaminan barang atau jasa. Konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dari barang atau jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk tersebut tidak boleh membahayakan konsumen saat dikonsumsi, sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan juga rohani. Selain itu, hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan. Di dalam pasal 8 UU PK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu pelaku usaha dilarang untuk memproduksi barang dan atau jasa dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar mutu yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan. Apabila pelaku usaha melanggar pasal 8 ini, maka pelaku usaha tersebut wajib menarik produknya dari peredaran di masyarakat. Nah, jadi gitu dia. Oh, kayak gitu. Hai guys, lagi bahas apa nih? Si kamu yang apa? Ini loh, tadi si Bala baru jelasin ke aku, ternyata skincare aku cekal minggu lalu itu nggak ada BPOM-nya. Terus jadi muka aku ada flashback hitam kayak gini. Apa tuh kayak gitu? Baru dari tadi malam aku nanya. Oh, nggak ada kayak gitu bang. Ntar ya. Ntar. Aku dicek sama Bu Devi. Aku sudah ke ini ke TU ngambil absen. Tapi aku ikut ya, mau ke kantin juga. Oh, ya udah ayo. Dadah guys, duluan ya. Bye. Guys, Betah. Belum kan? Malam. Lagi ada urusan tuh nih udah mau bikin absennya. Guys, tadi aku kan keluar tuh. Nah, iseng-iseng tuh baca Google, karena aku kepikiran yang dijelasin sama Bala tadi tentang apa ya tadi tuh? Oh iya, BPOM, terus izin edar kayak gitu. Terus aku nemuin ternyata kita tuh bisa minta pertanggungjawaban dari pelaku usaha ataupun juga kalau misalkan kita masih dirugikan kayak gitu. Maksudnya gimana tuh caranya? Bentar, kita minta tolong ke Pri Kecil Ayah aja deh buat bantu jelasin ya. Iya. Kamera sini dong. Nih. Kita lihat ya Pri Kecil Ayah buat jelasin. Tara. Halo Bu Devi dan teman-teman yang lagi nonton. Jadi sesuai dengan permintaan orang yang tadi di dalam cerita itu, maka saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab hukum dari pelaku usaha. Nah, pada pembahasan yang pertama yang dijelaskan oleh Bala, bahwa konsumen itu dapat dilindungi dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia. Khususnya itu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mana hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen.
Maka apabila konsumen merasa dirugikan akibat pemakaian dari suatu barang atau produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha itu dapat diminta tanggung jawabnya. Nah, berbicara mengenai tanggung jawab itu akan selalu berkaitan dengan ada atau tidaknya suatu kerugian yang diderita oleh suatu pihak sebagai akibat. Dalam hal ini, konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dari penggunaan, pemanfaatan, maupun pemakaian oleh konsumen atas barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha tertentu. Jadi tanggung jawab dalam bidang hukum dimaksudkan sebagai keterikatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha itu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu tepatnya berada pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini, mengenai peredaran kosmetik ilegal tanpa izin edar dari BPOM, pelaku usaha itu harus menjalankan kewajibannya, yang mana pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya, yaitu kewajiban pada pasal 7 huruf A mengenai itikat pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, itikat baik. Kemudian pasal 7 huruf B yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan mengenai kondisi barang. Kemudian pasal 7 huruf D yaitu pelaku usaha wajib menjamin mutu barang yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang berlaku. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ada aturan-aturan yang dilanggar oleh pelaku usaha dalam cerita tadi. Baik dari kewajiban pelaku usaha itu sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian hak-hak dari konsumen yang sudah juga dilanggar oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, apabila sudah terdapat kerugian yang dirasakan oleh konsumen, maka pelaku usaha itu wajib memberi kompensasi, kemudian ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, maupun pemanfaatan barang yang diperdagangkan tersebut. Seperti ini juga merupakan kewajiban dari pelaku usaha seperti yang disebutkan dalam pasal 7 huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, lebih tegasnya lagi itu, tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Nah, dalam hal ini, ganti rugi yang dimaksud adalah berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bisa dilihat juga bahwa di video tadi, di cerita tadi, jadi konsumen itu menjadi hitam atau gosong. Jadi pelaku usaha bisa kita mintai tanggung jawab, yaitu perawatan kesehatan atau pemberi santunan. Nah, kemudian berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, bahwa pelaku usaha langsung dianggap bersalah jika terjadi kasus gugatan ganti rugi, sehingga di dalamnya dianut prinsip praduga bersalah. Oleh karena pelaku usaha harus bertanggung jawab memberi ganti kerugian secara langsung kepada konsumen. Nah, pelaku usaha dengan demikian harus bertanggung jawab dan menanggung segala risiko apabila terbukti dalam keadaan yang disebabkan oleh pelaku usaha yang berkaitan dengan pembuatan produk yang terjadi karena kesalahan, kelalaian, dan kurang kehati-hatian, sehingga mewajibkan pelaku usaha sebagai pembuat produk atau yang memperdagangkan itu menanggung segala akibatnya sebagai risiko dari perbuatan tersebut. Jadi sekian pembahasan mengenai tanggung jawab hukum dari pelaku usaha yang dapat kita lihat juga dasar hukumnya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita akan lanjut nonton Jangan Tidur, dan kita akan lanjut nonton video lanjutannya. Terima kasih teman-teman. Nah, jadi gitu guys, ternyata kita bisa minta pertanggungjawaban ke pelaku usaha ya. Coba deh jangan lihat-lihat lagi aturannya, itu bisa kan? Oke Kak, thank you ya infonya. Tapi guys, bukannya kita punya kayak badan pengawas untuk peredaran obat dan makanan yang kayak bilang pada tadi itu ya? Oh iya si BPOM itu kan. Iya, tapi kok kosmetik ilegal tetap bisa beredar ya? Oh, mau jelasin ini.
Hai guys, karena aku ditodong buat ngejelasin juga, jadi aku jelasin tentang BPOM ya. BPOM itu merupakan lembaga yang bertugas untuk melindungi konsumen dari obat-obatan dan makanan termasuk juga kosmetik. Karena peningkatan produksi juga menimbulkan peningkatan resiko dari peredaran produk-produk ini. BPOM sebelum diedarkannya produk-produk ini akan melakukan pemeriksaan terhadap produk-produk apakah produk-produk ini mengandung bahan berbahaya atau tidak agar saat konsumen memakai produk ini tidak menimbulkan dampak berbahaya. Kemudian produk yang sudah diedarkan akan memenuhi standar dari BPOM. Kemudian BPOM ini berwenang untuk memberikan dan menarik izin edar dari suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian, dan pengujian terhadap produk-produk yang akan beredar di masyarakat. Jadi produk-produk yang beredar ini harus memiliki izin produksi dan izin edar dari BPOM. Izin edar ini sendiri merupakan bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan dari kepala badan terhadap suatu produk agar dapat diedarkan di Indonesia. Ini merupakan menurut pasal 1 angka 11 Peraturan Nomor 12 Tahun 2015. Kemudian produk yang sudah memiliki izin edar akan menggunakan label N dan diikuti 1 huruf di belakangnya, kemudian 11 angka di belakangnya, seperti NA untuk produk-produk Asia, NB untuk Australia, NC untuk produk Eropa, ND untuk produk Afrika, dan NE untuk produk Amerika. Dalam melakukan pemeriksaan dari produk-produk ilegal, BPOM akan melakukan pemeriksaan ini berdasarkan hasil pemeriksaan di tahun sebelumnya. Dan setelah pemeriksaan di tahun sebelumnya sudah terperiksa semuanya, maka BPOM akan melanjutkan kepada sarana-sarana lain yang belum mendapatkan pemeriksaan. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Kembali ke kelas. Nah, jadi gitu guys, sudah paham belum? Kalian bahas apa sih kalian? Kok seru kali rasanya? Casey datang telat. Emang kok kenapa aku datang telat? Emang aku bahas apa ya? Nah, ini tadi tuh kita jelasin tentang masalah BPOM dan surat edar. Jadi gini, perlindungan konsumen dalam bidang kosmetik ilegal tanpa izin edar di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan. Dalam melindungi konsumen, dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui UPK Pasal 8 telah melaksanakan kewajibannya. Di sisi pengusaha, tanggung jawab hukum yang diembannya juga tidak mudah. Pengusaha harus mencermati UPK dengan baik, terutama bagian pasal 19 yang mengharuskan untuk memperhatikan setiap produk yang diperdagangkan dan apabila produk tersebut gagal atau cacat, maka harus ditarik dari peredaran. Terakhir, pengawasan utama dari BPOM terhadap kosmetik ilegal mengawasi secara eksternal maupun internal serta memberikan kode khusus untuk kode produksi dari kosmetik tersebut agar yang ilegal tidak mudah masuk dan diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk ilegal lokalnya. Kemudian, demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen, pelaku usaha kosmetik dalam mengedarkan produknya harus memperhatikan hak konsumen dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UPK. Pelaku usaha juga diharapkan supaya tidak menyebarkan produknya secara ilegal dan untuk tidak sekedar mengharapkan keuntungan dari penjualan kosmetik tersebut tanpa memperhatikan efek samping atau akibat yang akan diderita konsumen pada masa yang akan datang. Pemerintah diharapkan agar dapat memperkuat serta meningkatkan proses pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik ilegal, serta diharapkan dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu dari BPOM sendiri, dapat mampu mengatasi adanya kasus peredaran kosmetik ilegal saat ini dan mampu memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak memiliki itikat baik dalam berjualan. Oh ya, aku juga mau jelasin nih saranku nih. Jadi kita bisa ngecek BPOM juga dari website. Nah, terkadang produk-produk yang ada nomor BPOM-nya sama logo BPOM-nya itu juga bisa nipu kita loh. Jadi alangkah baiknya kita juga bisa ngecek. Cara ngecek itu gini, kalian bisa ngeceknya pakai website cekbpom.id. Nah gitu guys, udah selesai kan penjelasannya? Ya udah, ayo kita pulang.